Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Seperti biasa, kita akan membahas tugas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang model matematika. Ada 3 soal ya, jadi langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi di sini ada soal cerita yang ditanyakan adalah model matematikanya. Oke, sistem pertidaksamaannya. Ini pilihan gandanya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi ini soalnya saya tulis lagi di sini ya untuk memudahkan. Kalau kalian mau nulis ya cukup 1 kali saja. Oke. Nanti untuk yang jawabannya masih kurang sesuai silahkan dibetulkan. Nah, kemudian di sini Andini ingin membuat donat dan roti untuk dijual. Jadi variabel yang digunakan di sini itu ini langsung aja donat dan roti. X-nya donat, banyaknya donat, Y-nya itu banyaknya roti. Kemudian sebuah donat memerlukan 60 gram terigu dan 30 gram mentega. Sedangkan sebuah roti memerlukan 40 gram terigu dan 50 gram mentega. Nah, jadi ini kan tadi donat dan roti ya variabelnya. Di sini Andini hanya mempunyai persediaan 5 kg terigu dan 4 kg mentega. Nah, yang persediaan ini itu untuk variabel lainnya yang ini kan persediaannya terigu dan mentega. Nah, ini berarti variabel lain itu terigu dan mentega. Kemudian di sini kan satuannya gram ya, ini satuannya kilogram, satuannya itu harus disamakan. Jadi tabelnya untuk variabelnya donat dan roti ya, jumlah donat dan jumlah roti. Variabel lainnya itu terigu dan mentega. Kemudian ini untuk donat tadi membutuhkan 60 gram terigu dan 30 gram mentega. Terus untuk roti memerlukan 40 gram terigu dan 50 gram mentega. Nah, persediaannya itu 5 kg terigu dan 4 kg mentega. 5 kg ke gram itu dikali 1000, jadi 5000 gram. Ini 4000 gram. Kemudian ini di sini kan ini persediaan ya. Andini hanya mempunyai. Berarti kan maksimal pakainya bahan yang dipakai itu maksimal 5 kg terigu dan 4 kg mentega. Kurang dari itu boleh, tapi tidak boleh lebih karena sudah tidak ada bahannya lagi. Berarti nanti tanda yang dipakai di pertidaksamaan itu kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian ini langsung saja dibuat jadi sistem pertidaksamaannya untuk yang terigunya dulu. Jadinya kan 60x ditambah 40y. Tadi tandanya kurang dari sama dengan ya. Persediaan terigunya 5000. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Nolnya bisa dicoret 1. Berarti jadinya 6x tambah 4y kurang dari sama dengan 500. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Ini 6 sama 4 sama 500. Itu semuanya bisa dibagi 2. 6x dibagi 2 jadinya 3x, terus 4y dibagi 2 2y, kurang dari sama dengan 500 dibagi 2 itu 250. Kalau ini kan sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Kemudian ini kan untuk yang terigu. Untuk yang mentega itu kan jadinya 30x ditambah 50y kurang dari sama dengan sama ya, tandanya 4000 gram. Ambil yang satuannya sama. Nah, ini juga bisa dicoret nolnya kan, dicoret 1 masing-masing. Jadinya 3x ditambah 5y kurang dari sama dengan 400. Kalau ini sudah tidak bisa disederhanakan, berarti ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian X dan Y itu kan banyaknya donat dan banyaknya roti. Nah, donat sama roti itu kan tidak mungkin negatif kan, banyaknya kan.
maka selalu bernilai positif. Nah, karena positif berarti X-nya itu lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Berarti sistem pertidaksamaannya itu, ini yang pertama 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 250. 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 400. X lebih dari sama dengan 0. Dan terakhir, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti kembali ke soalnya, jawabannya itu yang B. Oke, ini kan sama. Hati-hati kalau mengerjakan soal seperti ini, biasanya di pilihan ganda itu sama, hampir sama semua. Mungkin bedanya di tandanya, salah satu tandanya seperti itu. Jadi harus teliti kalau mencari di pilihan ganda untuk tipe yang seperti ini. Kemudian soal yang kedua. Masih sama ya, soal cerita, ditanyakan model matematikanya, berarti cari sistem pertidaksamaannya di pilihan gandanya. Terus langsung saja ke pembahasan ya. Nah, di sini ini kan untuk mengangkut 60 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang mandor memerlukan alat pengangkut. Oleh karena itu disewa 2 jenis truk. Berarti variabelnya sudah tahu di sini. 2 jenis truk yaitu truk jenis 1 dan truk jenis 2. Berarti variabelnya itu X-nya sebagai truk jenis 1 ya, jumlah truk jenis 1, terus Y-nya itu jumlah truk jenis yang kedua. Oke. Terus truk jenis 1 itu kapasitasnya 3 ton. Truk jenis 2 kapasitasnya 2 ton. Biaya sewa truk jenis 1 500.000 sekali jalan, 1 kali jalan, dan truk jenis 2 itu 1 kali jalan itu 400.000, dan ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 truk ya. Nah, berarti di sini untuk variabel lainnya sudah kelihatan, variabel lainnya itu kapasitas penyimpanannya ya, kapasitas penyimpanan dan jumlah truknya. Oke, kapasitas penyimpanan dan jumlah truk dari masing-masing jenisnya. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Ini variabelnya ya, banyak truk jenis 1 dan banyak truk jenis 2. Untuk variabel lainnya kapasitas dan banyak truk yang akan disewa ya, yang ada jumlahnya, yang ada jumlah keseluruhannya. Untuk variabel lain itu yang ada jumlah keseluruhannya. Oke, untuk truk jenis 1 itu kan kapasitasnya 3 ton. Ini kapasitasnya 3 ton. Terus truk jenis 2 kapasitasnya 2 ton. Nah, yang akan diangkut itu 60 ton. Nah, untuk banyak truk yang harus disewa itu kan 24 unit. Berarti jumlahnya 24 unit. Ini diganti ya, bukan persediaan. Jumlah. Oke, total. Nah, ini kan jumlahnya 24 unit. Nah, karena X dan Y itu masing-masing jumlah truknya, jadi ini koefisiennya 1. Oke. Nah, terus ini kan di sini kata kuncinya. Kata kuncinya bisa dari sini, bisa dari sini. Yang ada jumlah totalnya. Nah, di sini kan ia harus menyewa sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu kan berarti minimal 24. Paling sedikit 24, berarti tidak boleh lebih sedikit dari 24, tidak boleh di bawah 24, berarti tandanya itu lebih dari sama dengan. Oke, terus langsung saja sudah jadi, ini tandanya sudah ada tabelnya, tinggal buat sistem pertidaksamaannya. Untuk kapasitas truknya berarti jadinya 3 ton ya, ini ini satuannya sudah sama. 3X ditambah 2Y, tadi tandanya lebih dari sama dengan 60 jumlahnya. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan, berarti ini pertidaksamaan yang pertama. Terus untuk yang banyak truknya, banyak truk yang disewa, itu berarti 1X, X aja ya, satunya nggak usah ditulis. X ditambah Y lebih dari sama dengan 24. Ini pertidaksamaan yang kedua. Dan X dan Y-nya ini kan banyaknya truk. Banyaknya truk itu juga tidak mungkin negatif, jadi pasti nilainya positif. Berarti
X-nya itu lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Jadi sudah ketemu sistem pertidaksamaannya itu. Yang pertama ya, 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 60. Terus X tambah Y lebih dari sama dengan 24. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kembali ke soal, jawabannya adalah yang A. Oke, ini kan sama kan, hampir sama pilihan gandanya, jadi harus hati-hati. Terus lanjut nomor 3, soal yang terakhir. Nah, kalau ini tadi kan yang ditanyakan yang nomor 1 dan 2 itu yang ditanyakan model matematikanya, berarti sistem pertidaksamaannya. Kalau yang ini yang ditanyakan itu penghasilan maksimum yang diperoleh. Berarti kamu mencari sistem pertidaksamaan dulu, terus mencari fungsi objektifnya, habis itu cari nilai maksimumnya. Penghasilan maksimum berarti cari nilai maksimumnya. Digambar grafik ya, langsung aja ke pembahasan, berarti cari sistem pertidaksamaannya dulu. Nah, suatu perusahaan memproduksi dua jenis barang, berarti ini untuk variabelnya ya, dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Jadi X-nya itu banyaknya barang A, Y-nya itu banyaknya barang B. Kemudian untuk membuat sebuah barang A diperlukan 6 jam kerja pada mesin 1 dan 4 jam kerja pada mesin 2. Sedangkan untuk membuat barang jenis B diperlukan 3 jam kerja pada mesin 1 dan 8 jam kerja pada mesin 2. Setiap harinya mesin 1 bekerja tidak lebih dari 15 jam dan mesin 2 tidak lebih dari 16 jam. Berarti variabel yang lainnya itu mesin 1 dan mesin 2. Terus harga jual pada sebuah barang A berturut-turut adalah 270.500 dan 250.000. Nah, ini harganya ini nanti untuk fungsi objektif. Nah, berarti seperti ini ya tabelnya. Ini variabelnya barang A dan barang B, terus variabel yang lain itu jam kerja mesin 1 dan mesin 2. Nah, untuk barang A itu kan 6 jam pada mesin 1, 4 jam pada mesin 2. 6 mesin 1, 4 mesin 2. Nah, barang B itu 3 jam mesin 1, 8 jam mesin 2. Kemudian total mesin 1 bekerjanya itu 15 jam, mesin 2 16 jam. Dan di sini kata kuncinya mesinnya itu bekerja tidak lebih, berarti tidak boleh lebih dari jam itu, berarti maksimal jam itu, kurang dari boleh tapi tidak boleh lebih dari, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Langsung pertidaksamaannya. Untuk yang jam kerja mesin 1 berarti ini sudah sama semua satuannya ya, langsung aja 6X ditambah 3Y. Tadi tandanya itu kurang dari sama dengan 15. Kayak gini. Nah, ini masih bisa disederhanakan. 6, 3, dan 15 itu semuanya bisa dibagi 3. Berarti dibagi 3 semua. 6X bagi 3 jadinya 2X, 3Y bagi 3. Y ya, 1Y. Satunya tidak perlu ditulis, kurang dari 15 bagi 3 itu 5. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, ini pertidaksamaan yang pertama. Terus, untuk yang jam kerja mesin kedua, berarti jadinya 4X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 16. Gini, ini juga bisa disederhanakan, semuanya bisa dibagi 4, berarti 4X bagi 4 itu X tambah 8Y bagi 4 2Y kurang dari sama dengan 16 bagi 4 itu 4. Ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian sama jumlah jamnya itu tidak mungkin negatif, berarti X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Jadi fungsi kendalanya itu jadinya ini kan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 15, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Sudah ketemu sistem pertidaksamaannya, langsung langkah selanjutnya adalah cari grafik himpunan penyelesaiannya. Ini kan tadi pertidaksamaannya ya.
dicari grafiknya. Berarti ini dari yang pertidaksamaan pertama diubah dulu ke persamaan, berarti diubah tanda hubungnya, jadinya 2x ditambah y sama dengan 5. Terus untuk digambarnya kan langkah pertama itu misalkan y-nya sama dengan 0. Mau y-nya dulu boleh, mau x-nya dulu boleh. Yang penting nanti dua-duanya harus dicari. Nah, untuk y kan berarti untuk titik potong di sumbu x. Nah, di persamaan ini y-nya diganti 0. Berarti jadinya 2x ditambah y-nya 0 sama dengan 5. Jadinya kan 2x sama dengan 5. Terus 2-nya pindah ruas kan. Berarti x-nya itu 5/12. 5/12 itu kan sama dengan 2,5, 2,5. Misalkan 2,5 itu ya di sini aja. Ini di sini. 5/2 aja gitu ya. Nah, kemudian sekarang cari titik potong di sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0. Sama, persamaannya masih sama, tapi x-nya diganti 0, jadi 2 kali 0 ditambah y sama dengan 5. Berarti kan kayak gini ya, berarti ketemu y-nya sama dengan 5. 5 di sini misalkan. Nah, ini udah ada 2 titik, ditarik garis lurus. Terus sekarang tinggal cari daerahnya. Ambil titik ujinya, misalkan yang ini O aja, dimasukkan ke pertidaksamaannya. Kan tadi 2x ditambah y kurang dari 5 ya. Nah, x tambah y-nya diganti 0, jadinya 2, x-nya 0 ditambah y-nya juga 0. Ini hasilnya kan 0. Nah, dibandingkan dengan ini kan kurang dari sama dengan 5. Nah, ini 0 betul tidak kurang dari 5. Ini kan betul ya. Jadi yang diarsir itu yang ada daerah O-nya, berarti yang di bawah sini. Terus tadi di sini kan x lebih dari sama dengan 0, berarti arsirannya ada di sebelah kanan sumbu y, berarti yang kiri hapus. Kemudian terakhir y-nya lebih dari sama dengan 0 juga ada di atas sumbu x, berarti yang di bawahnya dihapus. Nah, ini ketemu yang pertidaksamaan yang pertama. Terus sekarang ke pertidaksamaan yang kedua. Berarti kan ini sama, dibuat jadi persamaan. Nih ya, ini dibuat jadi persamaan. Sama, yang pertama cari titik potong sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Masukkan ke persamaannya, x-nya tetap, terus y-nya diganti 0. Jadinya kan ini 0 ya, berarti x ketemunya 4. 4 itu sama 2,5 sama 5/2 itu lebih besar, berarti ada di kanannya. Terus sekarang kita misalkan x-nya sama dengan 0. Jadinya 0 tambah 2y sama dengan 4 ya, ketemu 2y-nya sama dengan 4. 2-nya pindah ruas, berarti y-nya sama dengan 4 bagi 2 itu 2, berarti y sama dengan 2. 2 itu sama 5 kan lebih kecil, jadi ada di bawahnya 5 seperti ini. Terus tinggal tarik garis lurus ya. Sekarang ambil titik uji, titik ujinya O aja seperti biasa. Masukkan ke pertidaksamaannya, tadi tandanya kurang dari, berarti masukkan ini x-nya ganti 0, terus ditambah 2, y-nya juga 0. Ini hasilnya kan 0, bandingkan dengan ini kan kurang dari sama dengan 4. Nah, 0 apakah kurang dari 4? Betul kan? Berarti daerah yang diarsir itu yang mengandung O di sini. Terus x lebih dari sama dengan 0, berarti ada di kanan sumbu y. Jadinya seperti ini, yang kiri dihapus. Terus y-nya lebih dari sama dengan 0, berarti di atas sumbu x yang bawah juga dihapus. Nah, sudah seperti ini, tinggal ambil yang memenuhi dua-duanya arsirannya, kan berarti kesini dan kesini. Kalau ini kan cuma yang biru aja, ini cuma yang kuning aja ya, yang kedua. Berarti yang memenuhi dua-duanya kan yang ini, yang tengah-tengah, berarti daerahnya yang ini. Sekarang kan sudah ketemu himpunan penyelesaiannya, daerahnya. Berarti sekarang tinggal cari titik pojoknya. Berarti kan kalau daerahnya ini, titik pojoknya kan berarti ini 1, 2, 3, 4, ada 4. Kalau titik O, A, dan B ini dimisalkan ini A, B, C ya. O, A, dan B ini kan sudah ada titiknya. O ini 0,0, titik A ini di sumbu X, berarti ini angkanya disebutkan lebih dulu 5/2,0. Terus titik B di sumbu Y, berarti ini di belakang, jadinya 0,2. Nah, yang C ini kan belum. Ini itu titik potong 2 garis ini, berarti dicari pakai eliminasi dan substitusi dari persamaan 2 garis ini. Persamaannya kan tadi ini sama ini ya, yang di awal.
Nah, ini berarti tinggal dieliminasi aja. Di sini saya mau eliminasi yang variabel X, berarti lihat koefisiennya, ini yang atas kan 2 koefisiennya untuk mengalihkan yang di bawah, yang bawah koefisiennya 1 untuk mengalihkan yang di atas. Sudah, tinggal dikalikan aja. Kalau yang atas kan dikali 1 berarti kan tetap ya. Nah, yang bawah dikali 2 semua. X kali 2 2x, 2y kali 2 4y. 4 kali 2 itu 4. Berarti sekarang tinggal dikurangi biar ini jadi 0 ya. Berarti x-nya habis, tinggal y-nya 1 kurangi 4 itu negatif 3y. Terus 5 kurangi 8 itu negatif 3. Nah, ini koefisiennya pindah ruas, jadinya y sama dengan negatif 3 bagi negatif 3. Itu 1 ya, negatif bagi negatif positif, berarti ketemu y-nya 1. Sekarang substitusi untuk mencari nilai x. Saya mau pakai persamaan yang kedua, yang ini. Jadi masukkan y-nya sama dengan 1, berarti x ditambah 2, y-nya ganti 1 sama dengan 4. 2 kali 1 itu 2 ya, tinggal ini 2-nya pindah ruas ya, berarti x-nya sama dengan 4, 2-nya di belah kiri itu kan positif, pindah ruas ke kanan jadinya negatif, berarti ketemu x-nya sama dengan 2. Jadi koordinat titik C-nya itu x-nya dulu 2, y-nya 1, berarti ketemu sini 2,1. Nah, sudah ketemu semua titiknya, berarti sekarang tinggal substitusi ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya tadi kan di soal sudah diketahui harganya ya. Harganya untuk mesin 1 itu 270.500. X itu kan mesin 1, Y mesin 2. Nah, mesin 2 itu harganya 250.000. Untuk fungsi objektif itu tidak usah disederhanakan. Ini tidak bisa disederhanakan. Oke, langsung titiknya ada 4 ya. O, titik A, titik B, dan titik C. Untuk titik O ini kan 0,0, masukkan ke sini, X-nya diganti 0, ditambah 250.000, Y-nya ganti 0. Ini hasilnya 0 semua ya, perkalian 0 itu 0, berarti ini 0. Terus yang titik A, ini kan X-nya 5/2, berarti 270.500 dikalikan 5/2 ditambah 250.000 kalikan 0 Y-nya. Terus ini dikali, boleh mau langsung dikali, ini 270.500 kali 5 bagi 2 boleh. Kalau mau dibagi 2 dulu, ini kan bisa dibagi 2 ya. Kalau mau dibagi 2 dulu, boleh dibagi 2 baru dikalikan 5. Nah, hasilnya itu 676.250. Jadinya ini kan dikalikan 0 ya, berarti ya udah langsung aja. Berarti tetap 676.250. Terus sekarang yang titik B ini kan 0,2. Berarti X-nya diganti 0 ya, ditambah Y-nya diganti 2. Ini sudah 0 ya, 270.500 kali 0 itu 0. Ditambah ini dikalikan 2, 500.000, berarti jadinya 500.000. Terus terakhir yang titik C, berarti 270.500 dikalikan X-nya 2 ditambah 250.000 dikalikan 1. 270.500 dikalikan 2 itu 541.000 ditambah 250.000, jadinya 791.000. Nah, tadi kan yang ditanyakan pendapatan maksimum yang diperoleh. Pendapatan maksimum berarti carinya nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya kan yang ini, 791.000. Berarti pendapatan maksimumnya itu 791.000. Ini jawabannya. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan berapa jumlah mesin 1 dan mesin 2 yang harus dibeli agar memperoleh pendapatan yang maksimum, berarti jawabannya itu yang ini. Berarti X-nya kan tadi mesin 1, Y-nya mesin 2. Berarti untuk mendapatkan pendapatan maksimumnya yang harus disediakan itu 2 mesin 1 dan 1 mesin 2. Ini untuk yang ini kan yang ditanyakan pendapatannya, berarti jawabannya yang ini, 791.000. Kembali ke soal, berarti jawabannya yang D. Oke, sekian untuk pembahasannya kali ini. Silahkan yang masih belum sesuai jawabannya dibetulkan dulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
letting loose. Is that your head?